Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Rafiqatus Sofa dengan NPM 235001105. Di sini, saya akan memenuhi tugas dasar ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Selamat menyaksikan. Materi yang akan saya bahas mengenai pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Untuk materi yang pertama ada pH tanah. pH atau potential of hydrogen merupakan suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu lahan yang ditunjukkan dengan skala angka 0 sampai 14. Skala angka pH tanah 0 sampai 6 sama dengan asam, 7 netral, 8 sampai 14 sama dengan basa. Pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Jika pH rendah, maka kejenuhan basa pun akan rendah. Contohnya, pada pH rendah, banyak unsur menjadi kurang tersedia bagi tanaman, sementara unsur lain seperti besi, aluminium, dan mangan jadi racun bagi tanaman, itu pun dalam tanah yang ber-pH rendah. Kemudian, hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Apa sih hubungannya? Jadi, pH tanah netral merupakan tanah yang paling cocok ditanami berbagai jenis tanaman karena semua nutrisi tanaman terpenuhi di tanah netral. Tetapi, ada juga jenis tanaman yang dapat tumbuh subur pada pH tanah yang basa, seperti pada tanaman hias jenis lavender. Kemudian, ada juga jenis tanaman hias yang tumbuh pada pH asam seperti pada tanaman jenis magnolia. Kemudian, dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang pertama ada ketersediaan nutrisi. pH tanah memengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. pH yang tepat dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Kemudian yang kedua ada aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur juga dipengaruhi oleh pH tanah. Perubahan pH dapat memengaruhi aktivitas mikroba tanah yang membantu dalam dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi tanaman. Yang ketiga ada sifat fisik tanah, seperti struktur, tekstur, dan kapasitas tukar kation. Perubahan pH juga dapat memengaruhi drainase, retensi air, dan aerasi tanah yang semuanya penting untuk pertumbuhan akar dan ketersediaan air bagi tanaman. Dan yang terakhir ada toksisitas logam berat. Pada pH tertentu, logam berat seperti timba, merkuri, dan aluminium lebih mudah larut dan lebih berbahaya bagi tanaman. Kemudian, yang kedua ada kejenuhan basa atau KB. Apa sih kejenuhan basa itu? Nah, kejenuhan basa merupakan indikasi kesuburan tanah. Kejenuhan basa erat kaitannya dengan kesuburan tanah. Kemudahan pelepasan mineral yang teradsorpsi kation ke tanaman bergantung pada kejenuhan basa itu. Persen kejenuhan basa atau BS adalah persentase kapasitas tukar kation yang ditempati oleh kation basa kalsium, magnesium, dan kalium. Ketiga kation dasar tersebut merupakan mineral esensial yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Kation basa dibedakan dari kation asam seperti hidrogen dan aluminium. Hubungan antara pH dengan Kb. Jadi, kejenuhan basa berhubungan erat dengan pH tanah, yang dimana tanah dengan pH rendah mempunyai kejenuhan basa rendah, sedangkan tanah dengan pH tinggi mempunyai kejenuhan yang tinggi pula. Tanah dengan persen kejenuhan basa tinggi umumnya lebih subur. Mengapa? Karena mereka memiliki sedikit atau tidak ada kation asam aluminium yang beracun bagi pertumbuhan tanaman. Jadi aman-aman gitu. Kemudian, tanah dengan persen kejenuhan basa tinggi mempunyai pH lebih tinggi. Oleh karena itu, bahan-bahan tersebut lebih terlindungi dari kation asam dari akar tanaman dan proses tanah yang mengasamkan tanah atau disebut dengan nitrifikasi. Kemudian, mereka mengandung lebih banyak kation nutrisi penting tanaman seperti kalium, kalsium, dan magnesium untuk digunakan oleh tanaman. Untuk materi selanjutnya ada unsur hara. Nah, unsur hara ini dibedakan menjadi dua. Ada unsur hara non-mineral dan mineral. Untuk unsur hara non-mineral ada gas, ada udara. Contohnya seperti karbon, hidrogen, oksigen. Itu masuknya ke unsur hara non-mineral. Sedangkan unsur hara mineral dibagi menjadi dua. Ada unsur hara makro
dan ada unsur hara mikro. Yang termasuk ke dalam unsur hara makro ada 6. Yang pertama ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan unsur hara mikro ada 7. Ada besi, mangan, boron, tembaga, seng, molibdenum, dan klorin. Kemudian, apa sih fungsi unsur hara makro itu sendiri? Yang pertama ada nitrogen, yang berperan dalam pembentukan sel dan jaringan di dalam tanaman seperti akar, batang, daun, dan awal pembentukan bunga. Kemudian yang kedua ada fosfor, yang berfungsi untuk pembentukan adenosin trifosfat atau ATP, molekul penyimpanan energi utama dalam sel tanaman. Fosfor juga penting untuk pembentukan asam nukleat atau DNA dan RNA yang mempengaruhi perkembangan akar dan pembungaan. Yang ketiga ada kalium, yang berperan dalam regulasi tekanan osmotik dalam sel tanaman, mempengaruhi transportasi air dan nutrisi, serta pembentukan bunga dan buah. Kemudian ada kalsium, yang berfungsi untuk mendukung pembentukan dinding sel tanaman, membantu stabilitas struktural dan perkembangan akar. Kalsium juga penting untuk aktivitas enzim dan perannya dalam mengurangi toksisitas logam berat dalam tanaman. Yang selanjutnya ada magnesium, yang berfungsi untuk komponen utama dalam struktur klorofil, yang diperlukan untuk fotosintesis. Magnesium juga berperan dalam aktivasi enzim dan pembentukan karbohidrat. Lalu ada sulfur, yang berfungsi untuk pembentukan protein, asam amino, dan vitamin. Sulfur juga berperan dalam pembentukan beberapa senyawa sekunder yang penting untuk pertahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian ada fungsi unsur hara mikro. Yang pertama ada zat besi, yang berfungsi untuk pembentukan klorofil dan aktivitas enzim terutama yang terlibat dalam respirasi dan fotosintesis. Kemudian, yang kedua ada mangan, yang berfungsi dalam pembentukan klorofil, aktivitas enzim, dan fotosintesis. Mangan juga membantu dalam pembentukan karbohidrat dan metabolisme nitrogen. Yang ketiga ada boron, yang berfungsi untuk pembelahan sel, pembentukan dinding sel, dan transportasi karbohidrat. Boron juga berperan dalam perkembangan bunga dan biji. Kemudian ada tembaga, yang berperan dalam pembentukan klorofil, aktivitas enzim, dan pembelahan sel. Tembaga juga membantu dalam pembentukan pigmen dan penangkapan cahaya dalam fotosintesis. Kemudian ada seng, untuk aktivitas enzim terutama yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, pembentukan protein, dan sintesis asam nukleat. Yang selanjutnya ada molibdenum, yang berperan dalam metabolisme nitrogen dan konversi nitrogen dioksida menjadi amonia. Molibdenum juga penting untuk pembentukan enzim yang terlibat dalam pengikatan nitrogen oleh tanaman. Dan yang terakhir ada klorin, yang berperan dalam pembukaan dan penutupan stomata transportasi ion dan fotosintesis. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pemberian pupuk pada tanaman. Yang pertama ada dosis. Jadi pemberian pupuk yang sesuai dengan dosis dan kebutuhan dapat meningkatkan hasil. Sebaliknya, jika pemberian yang berlebihan akan menurunkan hasil tanaman. Yang kedua ada jenis tanaman. Jadi, tujuannya agar pengaplikasian pupuk dapat berjalan dengan benar sehingga mencapai pertumbuhan yang optimal. Jadi, kita harus memperhatikan jenis tanaman yang akan kita pupuk itu. Yang ketiga harus sesuai dengan umur tanaman. Ketika kita akan memberikan pupuk pada tanaman, maka kita harus mengetahui kapan tanaman ini membutuhkan asupan lebih unsur hara, yang bertujuan agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dan yang terakhir ada waktu pemupukan. Jadi, kita tidak bisa sembarangan memberikan pupuk. Menyebarkan pupuk pada waktu yang salah bisa menyebabkan pupuk tidak terserap dengan baik, dan tanaman pun tidak akan mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Untuk yang selanjutnya ada cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Jadi kenapa sih kita itu harus pengambil sampel tanah? Tujuannya buat apa?
Nah, jadi tujuannya untuk menentukan sifat fisik dan kimia tanah di laboratorium, serta untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah. Lalu, metode pengambilan sampel ini harus mewakili area yang dimaksudkan dan dilakukan dengan cara yang benar. Contohnya, ketika kita akan mengambil sampel tanah komposit, maka tanah tersebut harus mewakili bentuk lahan yang akan dikembangkan atau yang akan kita gunakan. Kemudian alat yang dibutuhkan dalam mengambil sampel tanah berbeda-beda, jadi tergantung pada jenis sampel tanah yang akan kita ambil. Untuk yang pertama ada sampel tanah utuh. Jadi tanah utuh merupakan tanah yang diambil dari lapisan tertentu dalam keadaan tidak terganggu, sehingga kondisinya menyamai kondisi di lapangan. Jadi alat yang digunakan yaitu ring sampel tanah, seperti ini. Kemudian ada tanah terganggu, yang dimana tanah terganggu merujuk pada tanah yang telah mengalami modifikasi atau gangguan dari keadaan aslinya. Contohnya, tanah yang sudah digali atau digusur untuk pembangunan. Alat yang digunakan yaitu bisa bor tanah atau cangkul. Selanjutnya pengujian pH tanah. Kenapa sih kita itu harus menguji pH tanah? Jadi, pengujian pH tanah diperlukan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang merupakan faktor penting dalam menentukan jenis tanaman yang cocok untuk kita tanami. Nah, metode pengujian pH tanah dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Penggunaan alat ini memungkinkan untuk mengetahui hasil pengukuran dengan langkah yang sangat sederhana. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menguji pH tanah, bisa menggunakan pH meter. Lalu gimana sih cara-cara kita dalam menggunakan pH meter itu? Untuk langkah-langkah pengujian pH tanah, yang pertama, siapkan lokasi pengujian dengan memperhatikan keseragaman areal atau hamparan. Kemudian, tancapkan ujung alat pH meter ke dalam tanah dan tunggu hingga angka pH stabil di layar digital. Yang selanjutnya kita mengenal jenis-jenis pH meter. Di sini yang saya ketahui ada 2 jenis pH meter. Yang pertama ada pH meter digital. Nah, gambarnya kayak gini. Kemudian cara kerjanya, yang pertama persiapan alat, pilih area pengukuran, persiapkan tanah, baca nilai pH, dan interpretasi dari hasil yang muncul gitu. Untuk yang kedua ada pH meter analog. Nah, gambarnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada jarum panjangnya gitu. Untuk pembahasan yang terakhir ada praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH tanah. Jadi, apa sih konservasi tanah itu? Konservasi tanah itu merupakan upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Itu merupakan pengertian dari konservasi tanah gitu. Nah, upaya yang bisa kita lakukan dalam konservasi tanah itu di sini saya menuliskan ada 4. Yang pertama, melestarikan organisme tanah, penggunaan praktik pemeliharaan tanah yang berkelanjutan, kemudian ada penggunaan pupuk dan bahan organik, dan yang terakhir ada pengelolaan tata air dan perlindungan sumber air. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jika dari teman-teman ada komentar atau masukan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.